korelasi produk momen dan parsial. Itulah yang akan saya bahas sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania. Saya saat ini semester 6 jurusan Pendidikan Matematika di STKIP Andi Matappa. Di sini saya akan menjelaskan analisis data, yaitu korelasi produk momen dan korelasi parsial. Tujuan saya membahas masalah ini yang pertama itu ingin mengetahui yang dimaksud dengan korelasi produk momen dan parsial, dan ingin mengetahui bagaimana teknik dan aplikasi perhitungan korelasi produk momen dan korelasi parsial. Tujuannya yaitu untuk mengetahui definisi dan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan korelasi. Yang pertama di sini saya akan membahas yaitu uji normalitas. Kenapa kita harus melakukan uji normalitas? Yaitu untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Shapiro Wills. Kenapa di sini saya menggunakan Shapiro Wills? Karena metode untuk menguji kenormalan populasi yang akan dibahas adalah Shapiro Wills. Metode ini digunakan untuk mengolah data sampel berukuran kecil. Sebagai contoh, saya di sini akan mencari nilai korelasi produk momen. Sebelum mendapatkan nilainya, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas. Adapun data yang akan saya uji ini dari nilai matematika siswa, motivasi belajar sebagai variabel X, dan hasil belajar sebagai variabel Y. Setelah kita melihat data-data tersebut, kemudian kita membuat hipotesis. Adapun bunyi hipotesisnya yaitu apakah nilai siswa berdistribusi normal untuk H0 dan H1 apakah tidak berdistribusi normal. Setelah kita melakukan hipotesis, kita lakukan nilai signifikansi. Kemudian, statistik pengujian dihitung dengan cara mencari nilai D. Untuk mencari nilai D terlebih dahulu, kita membuat tabel penolong yang akan membantu kita dalam mencari nilai D. Pengelompokannya yaitu XI untuk variabel motivasi belajar, kemudian SI dikurang X rata-rata, angka selanjutnya yaitu alfa I yang kita dapat dari tabel Shapiro Wills. Kemudian nilainya kita untuk mencari determinannya, kita membuat lagi tabel penolong. Di sini nilai tertinggi kita kurangkan dengan nilai terendah, dan hasilnya kita kalikan dengan alfa I. 100 dikurang 60 sama dengan 40. Kemudian 40 dikali 0,3830 menghasilkan 15,32. Kemudian 95
dikurang 65 sama dengan 30 dikali 0,2635 menghasilkan 7,905. Hasil dari keseluruhan nanti ini, data tersebut kita jumlahkan. Setelah kita menghasilkan nilainya, kemudian kita cari nilai T. Nilai T ini diperoleh dari nilai 1/D. 1/D ini kita dapatkan dari tabel penolak yang pertama kita buat dari sini. D sama dengan 3000. Nilai dari XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan D sama dengan 3000. Kemudian sigma alfa I ini, nilai ini kita dapatkan dari penjumlahan tabel penolong yang telah kita buat sebelumnya, 52,75. Setelah nilai kita dapatkan, maka kita dapat mengetahui nilai T-nya yaitu 0,964. Kemudian kita tentukan derajat bebasnya yaitu dB sama dengan N. Nilai tabel pada tabel Shapiro-Wilk dapat dilihat dari sini. Nilai alfa (23). Kita ambil dari data 23, banyaknya determinannya 23, kemudian 0,9-nya di sini. Alfa 0,10 sama dengan 0,953 dan nilai alfa 0,50 ada 0,974. Jadi terletak antara 0, di sini 0,23, 0,935 dan sampai 0,965. Selanjutnya, daerah penolakan. Nilai T terletak di antara 0,93 dan 0,97 atau nilai P hitung terletak di antara 0,10 dan 0,50. Yang di atas nilai alfa 0,05 berarti H0 diterima dan HA ditolak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sampel diambil dari populasi normal pada alfa 0,5. Cara lain untuk mendapatkan nilai T dapat menggunakan rumus G. G adalah identik dari nilai set distribusi normal. Bn, Bc, Dn kita dapatkan dari nilai tabel Shapiro-Wilk distribusi normal, yaitu Bn Dn dari angka 23 .
BN sama dengan min 7,414 dan CN sama dengan 2,15 dan DN sama dengan 0,19, menghasilkan min 3,16,93. Selanjutnya kita akan mencari korelasi produk momen dari data sebelumnya. Datanya dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Kategorinya yaitu rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Dan kita dapat persenta dalam bentuk persen. Setelah kita mengelompokkan datanya, kita bisa mengetahui antara nilai tinggi. Siswa yang paling banyak mendapat nilai tinggi yaitu sebanyak 39 siswa. Sedangkan nilai siswa yang berkategori sedang sebanyak 6 orang. Dan siswa yang mendapat nilai kategori sangat tinggi hanya 1 orang. Selanjutnya kita akan membuat tabel perhitungan. Tabel perhitungan ini untuk mencari nilai X, nilai motivasi belajar, dan Y, nilai hasil belajar. Untuk mencari korelasinya, kita menggunakan yaitu sigma X sama dengan sigma X dibagi banyaknya sampel dikurang 1. Sigma Y dibagi banyaknya sampel dikurang 1. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan mencari nilai R atau korelasinya dengan rumus XY dibagi XY sama dengan 1,00. Jadi korelasi antara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar adalah 1,88 atau memiliki hubungan Selanjutnya kita akan mencari korelasi parsial dari data sebelumnya. Pada korelasi parsial kita akan menentukan nilai, membagi nilainya antara nilai dari siswa perempuan dan siswa laki-laki. X1 ini kita misalkan adalah nilai motivasi belajar dari siswa perempuan. Kemudian kita juga mencari nilai dari siswa laki-laki. Kita misalkan X2. Adapun untuk mencari korelasi parsialnya, yaitu yang pertama
kita tetap membuat hipotesis. Hipotesisnya yaitu apakah mempunyai hubungan antara variabel X1 dengan X2. Adapun bunyi hipotesisnya yaitu jika R sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Apabila A besar R besar 0, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata sebanyak 5%. Di sini kita akan mencari korelasi parsialnya X1 dengan persamaan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Sigma ini kita peroleh dari tabel yang telah kita buat. Jadi sigma X1 itu sebesar 20 sebesar 0,50 dan nilai Y-nya yaitu 235. Jadi korelasi antara X1 yaitu 0,71 dan korelasi X2 kita dapatkan dari sigma X2 Y dikurang sigma X dikali XY. Nilai ini kita peroleh dari tabel perhitungan yang telah kita buat. Nilai X2 untuk keseluruhannya yaitu dari 14 sampel sebanyak 1399. Ini untuk nilai motivasi belajar siswa laki-laki. Korelasi X2 Y sebanyak 0,48. Itu diperoleh dari banyaknya sampel dikali jumlah sampel. Jumlah sampel X2 sigma X2 dan dikali sigma Y. Korelasi antara X1 dan X2. X1 di sini adalah nilai motivasi belajar untuk siswa perempuan, dan X2 di sini untuk siswa laki-laki yaitu 0,45. Langkah kelima mencari besarnya sumbangan kontribusi variabel X terhadap Y dengan rumus KPR kuadrat dikali 100% menghasilkan 0,59. Langkah selanjutnya itu mencari R tabel.
dengan rumus DK sama dengan N kurang 2. Langkah ke-7, menentukan kriteria pengujian. Jika R kecil dari atau sama dengan R tabel atau besar dari min R tabel, maka H0 diterima. Langkah ke-8, membandingkan T hitung dengan T tabel. Adapun kaidah pengujiannya yaitu T hitung R parsial 0,95. 0,95 ini kita dapatkan dari KP 0,9. Kemudian N kurang 3 di sini kita peroleh dari banyaknya sampel, 43 sampel dikurang 3. Jadi T hitung sama dengan 4,7. Membuat kesimpulan, karena T tabel lebih besar dari T hitung 1,71 ini kita dapat dari T tabel dan 0,25 itu dari N dikurang 2 dibagi 2, maka HA diterima atau signifikan dengan nilai koefisien determinan sebesar 0,5. 0,5 tadi kita dapatkan dari sini. Jadi terdapat perbedaan antara variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,5. Dengan adanya perbedaan ini, maka motivasi belajar antara nilai matematika siswa perempuan dan siswa laki-laki memiliki perbedaan yang positif. Demikianlah penjelasan saya mengenai teknik penghitungan korelasi produk momen dan korelasi parsial. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini kurang jelas, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan memberikan komentar pada kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.